Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Semoga kalian selalu diberi kesehatan serta perlindungan dimanapun kalian berada. Saya selalu mengingatkan agar kalian selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker dimanapun kalian berada. Rajin-rajinlah bercuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun, serta jaga jarak dengan siapapun dan dimanapun kalian berada. Jangan suka berkerumun dan lain sebagainya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Oke anak-anakku, hari ini saya akan membahas tugas minggu yang lalu, yaitu mengerjakan LKS halaman 109 Romawi B. Jadi yang dikerjakan hanyalah Romawi B. LKS halaman 109. Silahkan dipersiapkan LKS beserta jawabannya. Jika ada yang belum mengerjakan, silahkan dikerjakan, tetapi nilainya saya anggap 0, karena sampai dengan hari ini batas pengumpulan soal sudah ditutup. Oke anak-anakku, kita mulai pembahasan soal minggu yang lalu. Istilah titik-titik berikut dengan benar. Itu halaman 109 Romawi B. Nomor 1. Struktur teks deskripsi terdiri atas identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah penutup atau kesimpulan. Itu adalah struktur teks deskripsi yang harus kalian pahami. Lanjut nomor 2. Bacalah kutipan teks deskripsi di bawah ini. Alam yang indah ini harus dicintai, dijaga, dan dilestarikan. Kecintaan pada alam harus selalu kita tumbuhkan kepada seluruh warga Indonesia. Selain itu, rasa cinta itu juga harus ditanamkan agar alam Indonesia tetap menjadi paru-paru dunia yang bermanfaat bagi kehidupan seluruh makhluk hidup dari masa ke masa. Struktur teks struktur teks deskripsi di atas adalah bagian dari penutup atau kesimpulan. Tuh. Alasannya, dalam kutipan teks itu merupakan penutup atau kesimpulan dari suatu bacaan yang mendeskripsikan tentang alam di Indonesia. Itu. Lanjut nomor 3. Cerita fantasi adalah cerita yang berbentuk khayalan atau imajinasi pengarang. Itu jawabannya. Kita lanjutkan nomor 4. Dalam cerita fantasi, latar berfungsi untuk memberikan konteks cerita. Jadi maksudnya latar itu ada latar tempat, latar waktu, latar suasana, itu kan. Itu fungsinya untuk memberikan konteks cerita, memberikan keterangan pada cerita. Di mana cerita itu terjadi, kapan cerita itu terjadi, dan suasananya dalam cerita itu bagaimana. Itu maksudnya dari latar pada suatu cerita. Lanjut nomor 5. Dalam teks prosedur diuraikan bagaimana sesuatu dikerjakan melalui serangkaian titik-titik atau titik-titik. Jawabannya, dalam teks prosedur diuraikan bagaimana sesuatu dikerjakan melalui serangkaian langkah-langkah atau tindakan. Jadi, dalam teks prosedur itu yang diuraikan adalah langkah-langkahnya atau tindakannya. Tuh. Oke anak-anakku, kita lanjutkan soal nomor 6. Dalam teks prosedur terdapat sebuah kalimat yang menunjukkan perintah untuk melakukan sesuatu yang disebut dengan kalimat perintah
atau imperatif. Jadi kalimat yang berisi perintah untuk melakukan sesuatu itu disebut kalimat perintah atau imperatif itu. Nomor 7. Tujuan dari teks laporan observasi adalah untuk memerinci, mengklasifikasi, dan memberi informasi secara fakta tentang objek yang diobservasi atau objek yang telah dilaporkan. Lanjut nomor 8. Dalam struktur teks laporan observasi, paragraf yang berisi manfaat dari objek yang diamati dari teks laporan observasi disebut deskripsi bagian. Jadi, deskripsi bagian itu merupakan paragraf yang berisi manfaat-manfaat dari objek yang diamati dari teks laporan observasi. Tuh. Jelas ya anak-anakku ya? Kita lanjutkan pembahasan nomor 9. Teks laporan hasil observasi memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi kalau membuat teks laporan hasil observasi itu harus fakta. Tidak boleh mengada-ngada dan tidak boleh dengan menggunakan khayalan. Jadi harus fakta, benar-benar terjadi. Nomor 10. Bacalah kutipan teks laporan observasi berikut. Dalam kemangi terdapat vitamin A, B, dan C, serta kandungan bahan antiseptik yang menyembuhkan jerawat dengan cepat. Antiseptik di dalamnya akan membunuh bakteri serta memperlancar peredaran darah di kulit. Aspek yang dilaporkan pada paragraf di atas adalah, jadi yang dilaporkan pada cuplikan paragraf di atas itu merupakan deskripsi tentang vitamin dan kandungan kemangi. Tuh. Jadi merupakan deskripsi tentang vitamin dan kandungan kemangi. Betul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan tugas minggu yang lalu sudah tersampaikan. Semoga kalian dapat mudah mengerti dari 10 soal tersebut. Jika ada yang belum jelas, yang belum dimengerti, silahkan ditanyakan. Untuk minggu depan itu sudah mulai PAS, pelaksanaan PAS. Jadi segera yang mempunyai tunggakan-tunggakan tugas segera untuk dipenuhi atau segera konfirmasi kepada Bapak Ibu guru mapel masing-masing. Ya, saya ulangi lagi, jika ada yang mempunyai tunggakan-tunggakan tugas, segera ditemui guru mapelnya masing-masing dan selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Jangan sampai kendor dalam menggunakan masker. Ya. Selalu gunakanlah masker dimanapun kalian berada. Cuci tanganlah dengan rajin menggunakan sabun dengan air mengalir. Serta yang paling penting adalah jaga jarak kalian jika kalian di luar rumah atau dimanapun pokoknya ya. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun karena kamu tak akan tahu kebaikan apa yang memasukkanmu ke surga. Oke anak-anakku, pasti kalian mengerti tentang kata-kata tersebut. Saya akhiri pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan lancar melaksanakan PAS-nya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.